memperbaiki rantai makanan. Bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Sinta di acara Talking Show. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa akan membawakan tema tentang harumnya alam atau upaya untuk menjaga kerusakan alam. Nah, narasumber kita kali ini ada Kak Jihan, yaitu guru dari SMK Malang. Halo Kak Jihan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukan apa nih Kak? Kesibukan saya kalau pagi ngajar di SMK Malang. Sebenarnya pada SMK Malang itu mengeluarkan alat yaitu mesin pengawas apa ya Kak? Kira-kira itu inovasinya dari pihak pelajar atau ada ekspor gitu? Iya, kalau inovasi itu tuh emang dari jurusannya. Oh, dari jurusan. Terus menurut Kakak gimana sih caranya data anak muda sekarang tuh agar sadar kalau pentingnya menjaga lingkungan sih? Kalau menurut saya cara kita agar membuat pemuda kan kayak terutama pemuda ya untuk menjaga lingkungan ini kan peran utama kalau menurut saya pemuda. Kalau dari pemudanya aja menyepelekan ya nggak akan jadi gitu ya. Kalau menyadarkan pemudanya yang pertama itu dari lingkungan, misalnya kalau seorang siswa itu kitanya sebagai seorang guru kayak ngadain misalnya kayak seminar, terus kayak apa ya, menyadarkan betapa pentingnya satu kebaikan kita untuk menjaga alam ini gitu. Kalau contohnya misalnya kayak ada sampah nih satu, kalau misalnya nggak ada yang sadar itu nanti itu akan berdampak sama yang lain juga. Kayak misalnya yang buang sampah sembarangan cuma satu orang, kalau misalnya nggak ada yang ambil, nanti yang lain ikut membuang sampah di situ. Jadi itu kayak kesadaran diri sendiri gitu. Jadi itu setiap diri sendiri harus mempunyai kesadaran itu, kayak nggak usah apa ya, nggak usah nunggu orang lain sadar, diri sendiri langsung lakuin itu, dibuat, diambil, dibuang gitu. Oh gitu Kak. Oh, jadi sebegitu pentingnya ya Kak kita perilaku kita itu untuk menjaga lingkungan terhadap lingkungan kita ya nggak sih Kak? Betul, yang sangat penting banget. Soalnya kan kayak dampaknya udah jelas nih di depan mata. Kayak misalnya banyak bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi, kayak misalnya banjir. Itu karena kalau nggak karena ulah manusia bisa meminimalisir kemungkinan itu. Karena kan kita sebagai manusia bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah, bukan hanya menjaga hubungan dengan manusia, tapi juga kita menjaga hubungan kita dengan alam, dengan apa yang sudah diciptakan Allah, yang patut untuk kita lestarikan, kita jaga, dan kita nikmati. Oh iya Kak, seperti itu ya Kak. Terus kemudian kalau di Islam sendiri itu ada nggak sih Kak perintah untuk kita menjaga dan melestarikan lingkungan itu? Dan dia di Al-Quran itu ada banyak olahan dalil ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan seberapa pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan ini. Dari dampaknya yang mungkin kita sudah tahu sejak SD, mungkin sudah dipelajari.
itu tuh ada dari salah satu dari satu tentang iman yang artinya itu menjaga kebersihan sebagai dari iman. Yang seperti yang tadi saya bilang, kalau kita tuh nggak hanya harus menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, kita juga harus menjaga hubungan kita dengan alam. Kayak seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita tuh nggak hanya menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, seperti kayak menjaga tali persaudaraan, kayak berdamai gitu sama berdamai dengan kan kita semua kan pasti punya kesalahan gitu ya. Jadi gimana kita menyikapi kesalahan dengan sesama manusia, itu saling memaafkan ya. Terus kalau dunia Allah ya tentu aja gimana cara kita menjaga hubungan dengan Allah, kayak sholat, melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kalau minta alam, perilaku yang harus kita lakukan ya itu salah satu yang membuang sampah. Jangan sembarangan. Intinya itu upaya gimana cara kita untuk menjaga alam semesta ini agar bisa meminimalisir semua bencana yang mungkin terjadi nantinya. Berarti akan misalkan itu juga termasuk amal yang akan kita bangsa sesuai tempatnya itu ya jadi amal kita ya, jaga lingkungan juga ya kan. Kemudian tadi ada inovasi yang sangat wow banget ya kan, itu mesin pengolah sampah dari BBM kan sangat wow banget lah. Kira-kira tuh bagaimana sih cara kerjanya, atau mungkin akan dipraktekkan di Indonesia atau tidak? Kalau awal cetusnya mesin ketik tadi itu dari kita yang khususnya yang mengajari teknik mesin itu tuh kayak gimana caranya biar sampah tuh gak hanya dari sampah gitu loh. Maksudnya kayak kan kadang kan ada yang udah mengulang sampah jadi kerajinan, kreativitas gitu. Kalau itu kan udah biasa gitu ya, maksudnya bukan sebuah awal penemuan baru, kalau itu udah biasa. Nah jadi di situ tuh kayak kita tuh berpikir gitu. Terus juga ada kayak kita tuh pernah kenalannya itu dari luar kota itu, atau mengalami saya nggak bisa sebut identitasnya soalnya emang beliau nggak mau di pabrik gitu kalau secara pribadi. Itu tuh beliau tuh mengarahkan kalau misalnya gimana kalau misalnya kan membuat mesin biar sampah tuh jadi BBM gitu, selain bermanfaat untuk masyarakat itu juga kayak mengurangi limbah-limbah sampah gitu. Itu akhirnya kami realisasikan, kami rapatkan itu, kami bicarakan sama guru-guru, sama jadinya sama itu murid-murid juga, murid-muridnya kami arahkan gimana cara buatnya. Itu juga nggak sekali buat langsung jadi, itu ada prosesnya, ada gerakan juga. Tapi sampai sekarang jadi saat ini pun kami kayak masih nggak percaya gitu, ternyata diapresiasi sama kayak Bupati Kemarin kan banyak media yang meliput itu juga salah satu keberhasilan kami sih, kayak apa ya, berarti kami berhasil membuat inovasi baru tersebut dengan cara kerja sendiri. Kayak kita bisa memasukkan sampah itu, baik sampah organik, sampah anorganik, itu dimasukkan ke mesinnya tadi. Nanti itu di dalamnya itu udah ada alat, kalau misalnya kakaknya mau lihat nanti bisa silahkan bisa datang ke SMK, itu ada alatnya. Kalau mau melihat secara detail gimana pengerjaan sampah menjadi BBM tadi, terus kayak melalui proses penyulitan juga biar BBM itu ya bisa terpakai gitu, maksudnya dia bisa terpakai dan digunakan buat masyarakat. Tapi tentunya ini tuh belum resmi untuk dilegalkan di
Indonesia gitu belum apa ya, belum resmi di kalangan masyarakat itu belum, masih kayak kami sosialisasikan, dan itu didukung oleh ahli pemalang, diikut oleh guru-guru kayak gitu sih. Kalau ada ya sampai Bali Pemalang itu berikutnya. Sebelum akhirnya talkshow, mungkin karena bisa memberikan pesan untuk penonton agar bisa mengakhiri SMA. Kalau pesan dari saya, sebagai pemuda kita tuh harus peduli kepada sekitar. Kita nggak bisa hidup sendiri ya, katanya kita nggak bisa hidup sendiri, kita hidup juga pasti butuh air untuk minum. Kalau misalnya air itu tercemar, nggak ada air bersih, kan kitanya sendiri yang dimaka dari itu. Kayak kalau misalnya kita nggak saling menjaga, nggak saling melestarikan, ya apa yang dikasih Allah ya akan hancur gitu loh, akan kayak sia-sia ya. Intinya mulai dari diri sendiri dulu, jangan lihat orang lain. Kalau misalnya diri kita sendiri sudah melakukan, terus ada orang lain yang lihat, kan itu bisa dijadikan sebagai sebuah contoh. Berarti kan kita belajar dari yang kalau saya kemudian gimana peran orang tua juga. Pemuda terus, tapi bukan berarti para orang tua kayak ibu bapak kita gitu kayak nggak boleh ikut campur sama menjaga kelestarian lingkungan. Mereka juga harusnya berperan gitu. Kenapa saya lebih khususkan dan lebih tekankan kepada pemuda-pemuda, karena pemuda yang akan melanjutkan generasi selanjutnya gitu. Kayak kalau generasi penerusnya aja abai sama lingkungan, siapa yang nanti akan menjaga lingkungan selanjutnya gitu. Menurut saya gitu. Mengapa pemuda itu penting untuk lebih sadar akan kelestarian lingkungan. Ya, oke, itu tadi ya teman-teman, pembahasan tema kali ini seru sekali ya, dan sangat memotivasi pemuda-pemuda sekarang untuk menjaga lingkungan. Terima kasih kepada Kak Jidan yang telah memberikan kita wawasan yang sangat luas. Dan sekali